Apakah Partai Buruh adalah penemuan baru? Ataukah ia produk sejarah sejak berabad-abad? Kita akan membahasnya. Kita akan membahasnya secara ringkas. Semacam a brief story of working class party. Mula-mula saya akan mengajak teman-teman tiba di Eropa pada pertengahan abad 19. Itu adalah Eropa yang bergejolak. Itu bukanlah Eropa yang landai-landai saja. Satu abad setelah revolusi industri mengubah panorama Eropa, mengubah lanskap pertanian menjadi industrial, mengubah kerja manual menjadi termekanisasi, merubah gilda-gilda kecil, kerajinan-kerajinan menjadi industri manufaktur, merubah pemintalan kain yang sederhana menjadi industri tekstil skala besar. Kelas buruh tumbuh sebagai populasi besar di Eropa. Krisis pun tiba pada 1870. Dan bila krisis terjadi, dimanapun negeri, kapanpun waktunya, tidak ada lain kelas yang paling terancam kecuali kelas pekerja. Kehidupan buruh memburuk, jam kerjanya semakin panjang, kondisi kerjanya pun semakin tidak layak. Ini menjadi rumput kering yang kemudian dibakar oleh pemogokan besar-besaran buruh di Eropa. Menurut catatan Ensiklopedia Britannica, pada 1892 terjadi 261 pemogokan di Prancis. Angka ini meningkat drastis pada 1906. Sebanyak 1.306 pemogokan terjadi di Prancis. Di tahun yang sama, Inggris pun mengalami gejolak serupa. Sebanyak 2 juta buruh terlibat dalam pemogokan selama setahun penuh. Dan di tahun-tahun itu pula lah kelas buruh yang terorganisir terlahir. Pada 1868, Trade Union Congress atau Kongres Serikat Buruh lahir di Inggris. Dalam waktu yang tidak jauh, pada tahun 1892, Komisi Umum Serikat Pekerja Jerman terlahir. Organisasi ini kelak akan menjadi apa yang dinamakan sebagai DGB atau Konfederasi Serikat Buruh Jerman. Di tahun 1895 lahirlah CGT di Perancis. Di tahun 1888 lahirlah UGT di Spanyol. Buruh terorganisir dalam serikat pekerja. Buruh menemukan alat perjuangannya. Mula-mula dalam bentuk mogok, selanjutnya menjadi kelas yang terorganisir. Dari kesadaran ekonomi menjadi kesadaran politik. Di waktu yang tidak berjauhan setelah serikat-serikat buruh terbentuk, partai-partai kelas pekerja pun bertumbuh. Di Jerman pada 1863 lahirlah Partai Sosial Demokrasi alias SPD. Di Spanyol pada 1879 lahirlah PSOE. Berturut-turut seperti jamur di musim hujan, kehendak kelas pekerja untuk mendirikan partainya tak terbendung. Di Perancis 1880 lahirlah Partai Pekerja Perancis. Pada 1887 lahirlah Partai Buruh Norwegia. Pada 1889 lahirlah Partai Buruh Sosial Demokrasi di Swedia. Pada tahun 1898 lahirlah Partai Buruh Sosial Demokrasi Rusia. Dan pada akhirnya pada 1900 lahirlah Labour Party di Inggris. Buruh tiba pada kesadaran politik. Dari masalah-masalah ekonomi menjadi problem politik. Buruh tiba pada kesadaran bahwa masalah upah mereka, bahwa masalah kondisi kerja mereka, bahwa masalah mereka di pabrik dan di tempat kerja adalah masalah politik. Buruh melihat bila pemodal mengirim perwakilannya di parlemen, bila pemodal memiliki utusannya di pemerintahan, maka buruh harus berbuat yang sama. Oleh karenanya, mereka mengorganisir dalam kekuatan politik bernama Partai Buruh. Lalu apa hubungannya fajar kebangkitan buruh-buruh Eropa dengan Indonesia? Indonesia pada waktu itu adalah Hindia Belanda, sebuah tanah jajahan. Buruh-buruh Belanda yang merupakan bagian dari buruh-buruh Eropa membawa tradisi berserikat ke tanah jajahan.
pada 1897, guru-guru Belanda yang bekerja di tanah jajahan membentuk NIOG. Tak lama kemudian, SS Bond terbentuk. Buruh-buruh Belanda yang bekerja di kereta api membangun organisasinya. Buruh-buruh Belanda yang bekerja di pabrik gula membentuk Suikerbond pada 1907. Apa yang dilakukan oleh buruh-buruh Eropa ini, tradisi kelas pekerja Eropa pada akhirnya menanamkan benih buat kelas pekerja Indonesia. Pada 1908 lahirlah VSTP, Serikat Buruh Kereta Api, yang kemudian melahirkan tokoh yang terkenal Semaun. Tak jauh kemudian personil pabrik Bond lahir di kemudian tahun. Sebuah organisasi tempat Suryo Pranoto menjadi tokoh yang terkenal. Seseorang yang kemudian dikenal sebagai si Raja Mogok. Buruh-buruh Hindia Belanda mulai berserikat. Serikat-serikat buruh ini menjadi alat perlawanan Bumi Putra untuk memperjuangkan nasibnya. Serikat buruh pula terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Salah satu yang terkenal adalah pemogokan buruh kereta api Jawa Sumatera pada 1923. Ini adalah cikal bakal buat kelas buruh berlawan, mengorganisir diri, dan menjadi kelas yang tangguh. Orde Baru sempat memangkas potensi kelas buruh, mengamputasinya, mengkerdilkannya, memenjarakan potensi kelas pekerja. Tetapi tak lama kemudian, reformasi tiba. Dan hampir 2 dekade sejak reformasi berjalan, buruh mulai menemukan kesadaran politiknya. Sebagian buruh memutuskan go politik, masuk dalam gelanggang pemilu. Dan pada 5 Oktober 2021, Partai Buruh terlahir kembali. Apa yang terjadi di Eropa berabad-abad silam terjadi pula di Indonesia. Partai buruh ini adalah sebuah kesimpulan berani dari kelas pekerja Indonesia. Mereka memutuskan bercerai dari semua formasi partai pemodal. Buruh telah menegaskan langkahnya untuk tidak lagi menitipkan nasib kepada partai-partai pemodal, untuk menentukan nasibnya dengan kaki dan tangannya sendiri. Partai buruh, partai kita. We are the working class.